Ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina, Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea. Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia. Krisis ini memiliki potensi meningkat menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia, tutur Velganhur dikutip dari The Sun. Saat ini masih berpotensi, tapi apa akan terjadi atau tidak, kita tunggu dan lihat saja nanti di Barat. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, tambahnya. Velganhur pun mengungkapkan kejelasan mungkin baru akan terjawab pada awal Mei nanti. Hal itu bertepatan dengan parade militer besar Rusia di Lapangan Merah yang menandai ulang tahun kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Meski begitu, dia mencurigai bahwa keputusan atas apa yang mungkin terjadi sudah ditetapkan. Velganhur mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong Rusia untuk melakukan perampasan wilayah tetangganya itu. Menurutnya antara lain karena penutupan saluran TV pro-Rusia di Ukraina, ancaman penangkapan dan juga pengadilan Viktor Medvedchuk, oligarki pro-Putin, penangkapan Alexei Navalny dan disebutnya Putin sebagai pembunuh oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ancaman itu tumbuh dan dengan cepat, banyak yang tak dibahas di media tetapi kami melihat tanda-tanda yang sangat buruk, kata Velganhur. Sementara itu, ngeri, awas Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Biden ditanyai tentang laporan intelijen Amerika Serikat bahwa pemimpin Rusia itu mencoba merugikan pencalonannya dalam pemilihan November 2020. Laporan itu menyebut negeri Kremlin mencoba mempromosikan Donald Trump. Dia, Vladimir Putin, akan membayar harganya, kata Joe Biden yang berusia 78 tahun. Biden pun mengiyakan saat sang pembaca acara menanyakan apakah Putin layak atau laik disebut pembunuh. Sebelumnya Barat mencap Putin terkait peristiwa keracunan yang dialami pengkritik kerasnya Alexei Navalny. Saya yakin, kata Presiden asal Delaware itu. Tidak cukup sampai di situ, Departemen Perdagangan Amerika Serikat pun mengumumkan
pengetatan pembatasan ekspor yang diberlakukan pada Rusia sebagai hukuman atas keracunan Navalny. Pembatasan ini akan diperketat khususnya untuk teknologi persenjataan dan aviasi. Departemen berkomitmen untuk mencegah Rusia mengakses teknologi sensitif Amerika Serikat yang mungkin dialihkan ke aktivitas senjata kimianya yang berbahaya, ungkapnya. Gedung Putih. Sementara itu, Gedung Putih memberi komentar soal pernyataan Joe Biden. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki ditanya wartawan apakah Biden benar menganggap Putin secara harfiah sebagai pembunuh. Dia tidak bisa menahan keprihatinannya tentang apa yang kita lihat sebagai tindakan jahat dan bermasalah. Kata Psaki mengutip campur tangan Rusia dalam pemilu, keracunan Navalny, serangan cyber, dan hadiah pada pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Sejak panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Putin, Presiden Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat juga akan menanggapi sejumlah tindakan destabilisasi, katanya lagi. Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat atau DNI merilis sebuah laporan yang berjudul Ancaman Asing Terhadap Pemilu Federal Amerika Serikat 2020. Pada Selasa 16 Maret 2021, Moskow diklaim berperan penuh dalam upaya pemenangan rival dan juga pendahulu Biden, Donald Trump. Dikutip CNBC Internasional secara khusus, laporan itu mengatakan bahwa Putin mengatur kegiatan Andriy Derkach. Ia adalah seorang legislator Ukraina yang memiliki hubungan dengan intelijen Rusia. Derkach diketahui telah bertemu dengan Rudy Giuliani. Ia adalah pengacara pribadi Donald Trump yang selama berbulan-bulan menuduh Biden dan putranya Hunter Biden melakukan aktivitas ilegal. Ini menjelaskan bagaimana sebelumnya desakan investigasi Hunter Biden muncul saat ia menjadi jajaran direksi di Burisma Holdings Limited Ukraina 2014 hingga 2018. Perusahaan tersebut bergerak di sektor migas untuk memenuhi kebutuhan negeri Eropa itu. Sementara itu, kembali didesak Amerika Serikat batalkan pembelian S-400 Rusia. Turki mengatakan tak bisa karena sudah deal. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali mendesak Turki untuk membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Permintaan itu disampaikan Blinken dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu hari ini. Menteri Luar Negeri Blinken mendesak Turki untuk tidak mempertahankan sistem pertahanan udara S-400 Rusia, ungkap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters pada Sabtu 24 Maret 2021. Menanggapi seruan Blinken itu, Cavusoglu mengatakan pembelian sistem rudal S-400 Rusia oleh Turki adalah kesepakatan yang sudah berjalan, sehingga tak mungkin dibatalkan. Menurut dia, para sekutu NATO membutuhkan peta jalan yang jelas untuk membahas ketidaksepakatan terkait berbagai isu. Mengenai S-400, kami mengingatkan mereka, NATO sekali lagi alasan Turki harus membelinya. Kami mengulangi bahwa Turki telah membelinya dan ini adalah kesepakatan yang sudah selesai, kata Cavusoglu kepada wartawan di Brussels, Belgia, setelah pertemuan tatap muka pertama kedua Menteri Luar Negeri sejak Blinken mulai menjabat itu.